Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Muslim. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang VTP ya teman-teman, atau VLAN Trunking Protocol. Jadi teman-teman, misalnya di sini kita terdapat 8 buah switch ya teman-teman. Nah, jadi masing-masing switch ini akan dimasukkan atau dibuat 200 VLAN ya teman-teman. Nah, tentu itu akan menjadi yang sangat banyak ya teman-teman. Nah, jadi fungsi VTP ini adalah salah satu switch ini akan kita gunakan menjadi server dan yang lain akan menjadi klien teman-teman. Dan switch yang mode klien itu akan mengikuti switch yang mode server tersebut teman-teman. Nah, sebenarnya VTP ini memiliki 3 mode teman-teman. Yang pertama adalah mode server, yang kedua adalah mode klien, dan yang ketiga adalah mode transparent. Nah teman-teman, kemudian kita akan coba langsung mempraktekkan pada VTP ini ya teman-teman. Pertama kita hapus ini terlebih dahulu. Nah, misalnya kita akan nambahkan 5 switch ini ya teman-teman. Kemudian pada switch 8 ini kita akan jadikan mode server. Switch 9 kita akan jadikan mode klien. Switch 10 akan menjadi mode klien juga. Switch 11 kita akan jadikan mode transparent, dan switch 12 kita akan jadikan mode server juga. Kemudian kita hubungkan dengan kabel ini. Nah, perlu diingat ya teman, sebelum mengonfigurasikan pada switch kita harus yang namanya itu adalah trunking terlebih dahulu. FA01 IN config terminal INTFA0/1 switchboard mode trunking. Kemudian switch 9 config INTRAFA0/1-2 switchboard mode trunking, enter. Kemudian pada switch 10 juga sama, config TRAFA0/1-2 dan switchboard trunking, enter. Kemudian pada switch 11 config terminal FA0/1-2 switchboard mode trunking. Kemudian yang terakhir switchboard mode trunking terang. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan switch 8 ini akan menjadi mode server dengan cara kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan VTP mode server dan enter. Kemudian kita harus membuat domainnya dengan cara VTP domain admin.com misalkan teman-teman. Kemudian
mode switch untuk memasuki mode server VTP. Kemudian client exit VTP mode client, enter, dan domain VTP domain admin.com VTP password 123. Nah, jadi untuk domain dan passwordnya ini harus sama seperti server ya teman-teman, tidak boleh beda. Dan pada ini exit kemudian VTP mode terang mode client, kemudian VTP domain admin.com VTP password 123. Kemudian switch 11 exit VTP mode transparent, kemudian VTP domain admin.com VTP password 123. Kemudian yang satunya, yang terakhir, exit VTP mode server, kemudian VTP domain admin.com dan VTP password 123, enter. Nah, itu adalah contoh konfigurasi, cara untuk konfigurasi atau cara untuk memasukkan switch ke mode dalam VTP ya teman-teman. Kemudian kita coba konfigurasikan teman-teman, kita coba konfigurasikan, kita coba lihat tuh VLAN brief, enter. Di sini tidak ada VLAN-nya sama sekali ya teman-teman. VLAN brief di sini juga tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita coba konfigurasikan VLAN pada switch 8 ini atau yang switch server ya teman-teman. VLAN 10, VLAN name misalkan, kemudian VLAN 20 name B. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba cek pada switch yang client tadi dan ada ya teman-teman. Jadi itu adalah fungsi untuk VTP ya teman-teman. Jadi yang mode client ini akan mengikuti konfigurasi dari mode server ya. Nah, tetapi teman-teman, untuk yang mode transparan ini itu tidak mengikuti server teman-teman, tidak mengikuti server seperti klien-klien ini ya teman-teman. Jadi pada mode transparan itu kita harus konfigurasi seperti biasa ya. Kemudian kita coba hapus. Pada VLAN ini ya teman. No VLAN 20 dan enter. Dan kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman VLAN 20-nya. Sudah tidak ada atau sudah terhapus. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu adalah configuration revision teman-teman. Jadi kita pergi ke VTP
TCP operation ini sudah server ya teman-teman. Di sini terlihat bahwa configuration revision ini adalah 5 teman-teman. Maka artinya kita sudah merevisi konfigurasi pada switch 8 ini sebanyak 5 kali teman-teman. Nah selanjutnya misalkan kita akan menambahkan satu switch lagi teman-teman. Nah satu switch lagi. Nah misalkan kalau switch 13 ini memiliki configuration revision yang lebih besar daripada switch 8 ini ya teman-teman. Maka nantinya switch ini akan mengikuti konfigurasi dari switch 13 ini ya teman-teman, karena switch 13 ini memiliki jumlah konfigurasi revision yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita akan masukkan ini ke VDP mode server, kemudian VDP domain admin.com, kemudian VDP password 123 dan kemudian misalkan kita akan buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, VLAN 50 dan VLAN 60 teman-teman. Dan kita coba cek VTP status. Bisa dilihat jumlah configuration revisionnya ini adalah 6 dan sedangkan ini adalah 5 teman-teman. Kemudian kita coba hubungkan dengan switch ini ya teman-teman. Nah sebelum itu pastikan sudah dalam mode terang. NTFA 0/1 switch mode terang. VLAN brief sudah ada 60 ya teman-teman. Dan kita coba tracking pada sini teman-teman. NTFA 0/2, kemudian switch for mode terang, dan sebentar kita coba cek belum hijau, kita coba hijaukan. Kemudian kita coba cek pada klien ya teman-teman dengan cara seperti tadi, VLAN brief. Nah bisa dilihat bahwa pada klien ini sudah mengikuti switch 13 karena switch 13 ini memiliki jumlah configuration revision yang lebih tinggi dari switch 8 ini ya teman-teman. Nah selanjutnya gimana sih caranya untuk konfigurasi yang lain ini agar kembali mengikuti switch 8 ini ya teman-teman. Nah itu bisa dengan cara pertama kalian lepas dulu kabelnya ini, kemudian pada switch 13 kalian harus masukkan ke mode transparan teman-teman dengan cara exit VTP mode transparan teman-teman. Kemudian VTP domain admin.com, kemudian VTP password 123. Itu VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini adalah 60 ya teman-teman, ada 60. Kemudian kita coba cek VTP status. Bisa dilihat configuration revisionnya ini sudah 0 ya teman-teman. Kita coba gantikan ke mode klien, TP mode klien, dan VTP domain admin
FTP password 1023. Kemudian kita coba hubungkan kembali teman. Sini kita coba lihat dulu. Nah, di sini kita coba hapus no VLAN 10 teman. Enter. Kemudian no VLAN 20 juga. Dan kita coba cek. Nah, di sini VLAN-nya sudah terhapus ya teman-teman. Dan kita coba hubungkan kembali. Ini percepat. Nah, lihat tadi masih 10 sampai 60 ya teman-teman. Di sini kita coba cek. Ini kita coba cek. Dan sebentar. Ini harusnya itu FTP status 9. Ini kita coba cek. Itu VLAN brief. Ini belum masuk. Kita coba hapus pada sini. No VLAN 10, no VLAN 20. Nah, di sini kita coba cek pada yang lain. Untuk config T, kemudian yang ini, ceknya yang ini. Config T itu VLAN brief. Nah, bisa dilihat VLAN-nya sudah terhapus ya, dari 1 sampai 20. Kita coba cek pada pada switch 13. Itu VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman sudah hilang ya teman-teman untuk VLAN 10 dan juga 20 nya teman-teman, karena switch 13 ini jumlah configuration revisinya ini adalah 0, sudah menjadi 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal ini ya teman-teman. Jadi di sini kita terdapat sebuah router dan 4 buah switch serta 24 PC ya teman-teman. Nah, jadi nanti router ini akan disetting untuk DHCP dan interVLAN ya teman-teman. Dan untuk switch ini kita akan settingnya itu VTP dan VLAN ya teman-teman. Nah, untuk IP nya kita bisa gunakan untuk yang VLAN 10 itu kita gunakan 10.10.10.0/24 ya teman-teman. Dan untuk VLAN 20 kita akan gunakan 20.20.20.0/24. Dan untuk VLAN 30 kan kita gunakan IP nya 30.30.30.0/24. Dan untuk VLAN 40 akan kita gunakan 40.40.40.0/24 serta VLAN 50 kan kita gunakan IP nya 50.0/24. VLAN 60.60.60/24. Dan untuk yang 70 kan kita gunakan 70.70.70.0/24. Jadi ini adalah IP yang akan nantinya kita config ya teman-teman. Jadi yang pertama kita masuk ke switch ini terlebih dahulu untuk jadikan mode server. Enable config terminal VTP mode server, kemudian VTP domain
123. Nah, sudah. Kemudian kita setting pada ini ya teman-teman, switch yang lain. Itu switch yang lain akan kita konfigurasikan menjadi mode client. Enable config terminal, kemudian PTP mode client, dan PTP domain admin.com, dan PTP password 123. Ini switch satunya. Enable config terminal, kemudian PTP mode client, kemudian PTP domain admin.com, PTP password 123. Nah, kemudian switch yang satunya lagi, enable config PTP mode client, PTP domain admin.com, PTP password 123. Nah, sudah. Nah, jadi nanti switch yang ini akan dimasukkan ke VLAN 20, ini VLAN 2, ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, 40, 50, 60, dan 70. Jadi pertama kita terlebih dahulu adalah meng-trunking dulu semua pada port yang terhubung di switch ya teman-teman. Ini NTFRA-FA 0/1, FA 0/1, 2, dan switch port mode terang, switch port mode terang. Kemudian kita coba cek to show IND terang. Nah, di sini terlihat bahwa sudah terang ya. Kita coba yang lain. Ini 1, 2, 3 ya teman. Jadi NTRAFA 0/1, exit NTRAFA 0/1 sampai 3 ya teman. Kemudian switch port mode terang, enter. Dan kita coba cek to show IND terang. Nah, sudah trunking ya teman-teman. Nah, jadi kemudian kita akan membuat VLAN terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat VLAN-nya itu ada server ya teman-teman. Di exit dan VLAN 10, VLAN 20. Oh ya, ini VLAN-nya tidak usah diberi nama ya teman-teman. VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Nah, kemudian kita akan masukkan semua portnya ya teman-teman ke
kita akan masukkan port interface-nya ke sini agar sesuai VLAN-nya ya teman-teman. Ini itu FA2 sampai 3, berarti exit NTRA FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 10, exit. Kemudian yang ini berarti 4 dan 5, kemudian NTRAFA 0/4 sampai 5, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20 ya teman-teman. Exit. Berarti yang ini itu, yang ini berarti 7 sama 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 sama 7 ya teman-teman. Ya 6 sama 7. NTRAFA 0/6 sampai 7, switch port akses, switch port akses VLAN 30, enter. Kemudian di sini untuk VLAN 40-nya itu adalah 8 sama 9, dan kita exit NTRAFA 0/8 sampai 9, benar kan tadi, enter. Kemudian switch port akses, kemudian switch port akses VLAN 40, kemudian enter, exit. Berarti yang terakhir adalah NTRAFA 0/10 sampai 11, enter. Kemudian switch port mode akses, dan switch port akses VLAN 50, enter. Dan kita coba cek to as a VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa sudah dimasukkan ya teman-teman untuk interface-nya. Nah, di sini kita exit NTRAFA 0 berapa ini? Tuh. Ini tuh 4 sama 5. Berarti 4 sampai 5, kemudian switch port mode
switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10 set NTRAFA 0/4 sampai 5. Oh, benar 4 5 ya benar, dan enter, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20, kemudian exit INTRAFA 0/6 sampai 7 6, ini 7 ya benar, enter, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30, enter, kemudian exit, kemudian INTRAFA 0/8 sampai 9 tadi. Kalau benar kita coba cek 8 dan 9 benar, enter, dan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40 benar, set, kemudian NTRAFA 0/10 sampai 11 ya benar, dan enter, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 50 dan exit. Nah, kemudian ini sudah kita masukkan semuanya ya teman-teman. Saya coba cek VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi pada router ya teman-teman. Cari kita no enter enable. Oke, nah pada router ini kita akan setting untuk DHCP ya teman-teman, setting DHCP nya. Jadi untuk setting DHCP IP, oh ya sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu untuk IP nya ya teman-teman. Jadi kita NTFA 0/0 dan no shutdown. Nah, di sini sudah warna hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke INTFA 0/0T10, artinya kita akan masukkan ke sub interface titik 10 ya teman-teman, enter, kemudian encapsulation .1q 10, kita akan masuk ke VLAN 10 ya teman-teman dengan ini, enter, kemudian kita IP nya IP add kemudian 10.10.10.1, kemudian 255.255.255.0 untuk subnet masknya, enter. Nah, di sini kita lakukan juga untuk yang VLAN 20 sampai 70 ya teman-teman. Caranya seperti tadi, INTFA 0/0.20, kemudian encapsulation .1q 20 dan IP address 20.20.1 255.255.255.0 dan yang VLAN 30 NTFA 0/0.30, kemudian encapsulation
1q kemudian 30. IP address 30.1 255.255.255.0 exit kemudian nt fa 0/0.40 enter kemudian encapsulation .1q 40 ya 40 kemudian address 40.40.40.1 subnet masknya 255.255.255.0 TFA 0/0.50 encapsulation .1q 50 kemudian IP addressnya 50.50.50.1 subnet masknya 0 exit nt fa 0/0.60 kemudian encapsulation .1q 60 IP addressnya 60.60.60.6.1 dan 255.255.255.0 ya teman-teman. Exit kemudian 0/0.70 ya teman, ini yang VLAN 70. Kemudian encapsulation .1q 70 IP address 70.70.70.1 subnet masknya 255.255.0 enter. Nah selanjutnya kita akan konfigurasikan DHCP ya teman-teman dengan cara IP DHCP full VLAN 10 dulu ya teman-teman. Kemudian networknya 10.10.10.0 255.255.255.0 ya teman-teman. Kemudian default route atau default gateway nya itu 10.10.10.1 ya teman, sama seperti IP yang sudah dikonfigurasikan tadi. Kemudian enter. Oh maaf, ini untuk default route nya ini tidak perlu subnet mask ya teman. Kemudian DNS servernya 8888. Nah sudah. Dan kita masuk ke yang lainnya juga. IP DHCP full VLAN 20. Kemudian networknya 20.20.20.0 255.255.255.0 enter. Kemudian default routernya 20.20.20.1 kemudian DNS 8.8.8.8. Nah selanjutnya yang VLAN DHCP full V30 network 30.30.30.0 255.255.255.0 dan default routernya 20.20.20.0 dan default routernya itu 1. Maaf, bukan 20 tapi 30.30.1 dan DNS servernya 8.8.8.8 set. Kemudian IP DHCP full
kemudian networknya 40 titik 0, kemudian 255 titik 0 ya teman-teman. Default rootnya itu 40.1 dan DNS 8888 dan IP DHCP pool VLAN 50 dan networknya 50 0 T 0 ya teman-teman. Kemudian default rootnya 50.1 baru DNS server 8888 exit kemudian IP DHCP pool VLAN 60, kemudian networknya 60 0, subnet masknya 255.0, default routernya, default gateway-nya 60.1 dan DNS 8888. Kemudian yang terakhir untuk IP DHCP full VLAN 70 ya teman. Kemudian networknya 70.0 subnet masknya, kemudian default routernya 70.1, kemudian DNS 8888. Bentar. Exit, kemudian kita coba cek tuh IP MT. Oh iya, yang tadi ini itu statusnya sudah up ya teman, artinya sudah berhasil. Kemudian kita coba DHCP nya. Sini ada VLAN 10 ya teman-teman, connection DHCP. Kita coba tunggu. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. VLAN 20 nya kita coba apakah berhasil. Berhasil juga ya teman-teman. Kemudian yang VLAN 30 apakah berhasil. Berhasil ya teman-teman. VLAN 40 ini berhasil juga. VLAN 50 berhasil, ini 40 berhasil, ini 60 berhasil juga ya teman-teman. Kemudian ini yang 70 berhasil. Sekarang yang sebelah kiri kita coba cek. Ini juga coba cek 50 ini berhasil, ini yang 40 juga berhasil, yang 30 ini berhasil juga, yang 20 berhasil juga, yang 10 juga berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba cek ya teman-teman, ini yang 10 kirim ke yang 20. Awal-awal seperti biasa itu pilot dan successful ya teman-teman. Kemudian yang ini ke sini apakah bisa, ini masih pilot, ini successful ya teman-teman. Coba delete dulu, ini ke sini 50 pilot, awal-awal biasa successful ya teman-teman. Dan antar ini harus
switch ini pilot biasa successful ya teman-teman. Kemudian yang sebelah kanan apakah bisa pilot dulu biasa ya, successful ya teman-teman. Nah ini ke sini pilot biasa awal-awal, oke successful. Sini ke sini apakah bisa pilot biasa awal-awal, kemudian ini successful. Nah oke, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian saja video materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti. Mohon maaf juga apabila perkataan saya dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.